Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini kita mulai lagi lah pembelajaran baru di kelas 11. Nah, sebelumnya itu Bapak ucapkan dulu untuk semua murid yang sudah naik ke kelas 11. Nah, di sini Bapak harap Bu Ontian kebiasaan yang dulu yang kada baik jangan diulangi lagi itu. Nah, kalau tugas-tugas itu hendaknya dikerjakan, jangan lagi kada dikerjakan, apalagi kita yang kainin nyaman aja kita belajarnya soalnya di rumah. Nah, jadi di sini kita lanjut langsung aja belajar lah. Dimana di sini yang bab pertama yang kita pelajari yaitu tentang induksi matematika. Induksi matematika ini pembelajaran lanjut dari materi barisan dan deret yang sudah Buntin pelajari di kelas 10. Nah, jadi materi tersebut bisa dibuka-buka kembali bukunya, itulah catatannya yang masih ada, supaya Bu Henpian pas masuk ke materi induksi matematika ini kada bingung gitu. Nah, dapat rumus itu dari mana di sini yang Bu Henpian pertama pelajari yaitu adalah prinsip induksi matematika. Nah, dalam induksi matematika ini kita belajar tentang pembuktian rumus gitulah. Beda dengan di barisan dan deret. Kalau di barisan dan deret itu kan Bu Henpian belajar menghitung aja itu. Nah, ada rumus jadi langsung pakai. Sedangkan di sini ada rumus, Bu Henpian buktikan apakah rumus tersebut benar atau salah itu. Nah, jadi untuk membuktikan rumus itulah dalam induksi matematika ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi misalkan ada Pn itu adalah pernyataan bilangan asli Nah, pernyataan Pn itu benar hanya jika memenuhi syarat. Itulah syaratnya itu tadi. Yang pertama adalah P1 itu bernilai benar, itulah. Nah, ini dulu. Kemudian syarat yang kedua adalah nilai PK benar. Maka PK ditambah 1 benar, dimana untuk K-nya itu adalah anggota bilangan asli. Nah, bilangan asli itu apa aja? Nah, silakan Bu Henpian cari di Google itulah, atau buka kembali buku-buku SMP atau MTS di kelas 10 itulah. Nah, atau di SD, terserah aja, itu sudah Bu Henpian pelajari. Jadi di sini kada Bapak ulang lagi apa itu bilangan asli dan sebagainya itulah. Kemudian di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh di sini, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif
pertama sama dengan N pangkat 2. Dengan N pangkat 2. Jawab. Nah, cara pembuktiannya itu kayak apa? Nah, supaya bukan pian mudah pembuktiannya, ini dari soal ini kita buat sederhananya dulu. Di sini kan katanya yang dibuktikan apa? Yaitu jumlah N bilangan ganjil positif, itulah. Nah, bilangan ganjil itu dimulai dari berapa dulu? Itulah. Kemarin kan kita ada di materi barisan aritmatika. Bentuknya itu kan seperti ini. Misalkan ada pola bilangan genap dulu, kita di line P N sama dengan, kalau misalnya diminta bilangan ganjil, bilangan genap berarti 2, 4, bilangan genap positif misalkan 8 dan seterusnya, itulah sampai N. Nah, yang diminta di sini apa? Yaitu bilangan ganjil positif, itulah nih. Berarti polanya adalah Pn sama dengan, nah kalau bilangan ganjil itu dimulai dari 1 karena yang diminta adalah positif, berarti yang positifnya kita ambil. Berarti dimulai 1, kemudian berapa lagi? 3, 7, 5, kemudian 7 dan seterusnya sampai berapa. Nah, biasanya kalau bentuk rumus sebuah pola itu ada rumusnya. Kayak apa cara menentukannya, rumusnya? Rumusnya itu bisa kalian gunakan, yaitu adalah rumus barisan aritmatika yang UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, itu untuk menentukan sebuah pola, rumus untuk menentukan sebuah pola, itulah. Di sini yang diminta apa? Yaitu bilangan ganjil positif. Kita tulis dulu aja. Berarti UN sama dengan tadi rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berarti UN sama dengan A ini kemarin kita belajar adalah suku pertama. Nah, bilangan ganjil positif suku pertamanya adalah 1 ditambah N dikurang 1 dikali B, itu adalah bedanya. Nah, beda dari suku pertama ke suku kedua dan suku seterusnya. 1 dengan 3, bedanya di sini adalah sebanyak 2, itulah. Jadi B-nya adalah 2. Jadi UN sama dengan 1 ditambah, ini kita kalikan ke dalam kurung, 2 dikali N hasilnya 2N. Kemudian 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. UN sama dengan, ini bisa kita selesaikan, 1 dikurang 2 hasilnya negatif 1, itulah. 2N ini kita anda ke depan karena positif, jadi positif 2N nya dikurang 1. Nah, jadi rumus pola bilangan ganjil positifnya adalah 2N dikurang 1. Berarti tambah yang di akhirnya di sini adalah 2N dikurang 1. Nah, di sini apalagi kalimatnya? Yang pertama sama dengan N pangkat 2, berarti ini sama dengan N pangkat 2. Nah, sudah kita dapat nih bentuk penyederhanaan dari soal yang ini. Nah, baru kita masuk ke penggunaan rumus yang ini nih, syarat, itulah. Di sini untuk membuktikan ini rumus yang ini tadi, bilangan ganjil positif tadi, kita harus memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama, P1-nya adalah benar, itulah. P1-nya itu harus benar. Nah, caranya itu kayak apa? Supaya P1-nya ini sama dengan benar, kita ambil sembarang bilangan. Di sini yang digunakan bilangan apa tadi? Di sini kan N-nya itu adalah nih bilangan asli, berarti kita ambil sembarang bilangan asli, itulah. Ambil sembarang bilangan asli.
Nah, terserah aja lah, bisa 1 2 3 4 5 6 7 dan lain sebagainya itulah. Nah, di sini Bapak mengambil bilangan aslinya adalah yang 1. Jadi n-nya sama dengan 1. Maka pi n sama dengan, nah n-nya di sini kita ganti berarti dengan 1 yang ini. Jadi p 1 sama dengan hasilnya berarti 1 itulah. Nah, kemudian di sini P1-nya ini tadi sama dengan berapa? Di sini kan sama dengan tadi n kuadrat, berarti 1 yang ini kita kuadratkan jadi 1 kuadrat. P1 nilainya adalah 1 sama dengan 1 pangkat 2 adalah 1. 1 sama dengan 1. Karena ini sama, itulah berarti nilai P1-nya sama dengan benar. Nah, sudah terbukti untuk yang A. Selanjutnya kita buktikan lagi yang B lagi lah. Yang B-nya di sini harus apa namanya? PK-nya itu harus benar. Maka sesuai yang di atas ini tadi lah. Maka PK ditambah 1-nya juga harus benar, dimana nilai K-nya itu anggota bilangan bulat itulah. Nah, cara pembuktiannya tuh kayak apa itulah. Di sini kan karena tadi dari awal tadi P1-nya kita dapat adalah benar. Berarti di sini P2-nya juga benar itulah. Nah, sehingga di sini pasti kita peroleh nilai n-nya itu sama dengan K itulah. Nah, karena n sama dengan K, berarti di sini dapat kita tulis nih yang rumus yang ini tadi nih. Nah, dapat kita tulis menjadi n-nya kita ganti dengan K karena sama dengan P K sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2n kurang 1, bukanlah n-nya di sini kita ganti nih menjadi K nih. Sama dengan n di sini berarti kita ganti juga dengan K pangkat 2. Nah, di sini tadi kan kita sudah menentukan apa namanya Pn gitulah. Karena Pn benar, otomatis tadi berarti PK-nya juga benar itulah. Nah, kalau sudah PK-nya sudah benar, nih terbukti berarti PK-nya benar. Nah, berarti yang selanjutnya kita buktikan apa lagi? PK ditambah 1 itulah. Selanjutnya kita membuktikan PK sama dengan 1. Anggap dululah untuk membuktikan kita anggap aja dulu. Nih PK yang ini anggap PK sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Nilainya itu adalah benar, kita anggap aja dulu gitulah. Nah, supaya ini apa namanya benar, kita berarti harus menunjukkan nilai P K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 pangkat 2. Nah, kita kan mau menunjukkan ini nih harus benar juga nih. Berarti apa namanya, kalau nih K di sini kita ganti K ditambah 1, berarti K di akhir yang ini kita ganti juga menjadi K ditambah 1 pangkat 2 itulah. Nah, caranya tuh kayak apa?
Kita tulis dulu tadi rumus yang tadi. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai seterusnya sampai 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Nah, dari sini kita supaya nih menuju ke K tambah 1 yang ini, berarti ini kita manipulasi itulah. Karena di sini kan masih K pangkat 2 nih. Nah, kita manipulasi. Caranya kayak apa? K ditambah 1 pangkat 2 ini kita faktorkan dulu, kita jabarkan itulah. K ditambah 1 pangkat 2 kita jabarkan menjadi, ini kan sama saja dengan 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 itulah. Berarti kalau K tambah 1 pangkat 2 berarti K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1. Nah, cara mengalinya ini sudah berapa kali ini Bapak jelaskan. Caranya pertama K dikalikan K yang ini hasilnya K pangkat 2, kemudian K dikalikan 1 hasilnya 1K, positif kali positif hasilnya positif, kemudian ini lagi dikali 1 dikali K hasilnya positif 1K, itulah positif 1 kalikan positif 1 hasilnya positif 1. K pangkat 2 nya tidak kawan turunkan, 1K ditambah 1K hasilnya 2K ditambah 1. Nah, berarti menjadi seperti ini. Nah, supaya ini K pangkat 2 yang di belakang ini menjadi K pangkat 2 ditambah 2K tambah 1, berarti ini kita manipulasi kedua ruas itulah. Ditambah sisanya tadi berapa yang kadeda, yaitu 2K ditambah 1. Nah, kita tambahkan ini. Berarti di sini menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai 2K dikurang 1 sama dengan itu. Sama dengan, karena kita kedua ditambah 2K tambah 1 berarti ini ditambahkan 2K ditambah 1 dan sama dengan di belakangnya juga ditambah dengan 2K tambah 1 itulah. Nah, sudah nih, ini sudah menjadi yang sebelumnya tadi kita jabarkan menjadi seperti ini. Nah, di sini kan kalau kita lihat tadi nih nilai K pangkat 2 ditambah 2K tambah 1 itu hasilnya adalah K tambah 1 pangkat 2. Nah, berarti ini kita dapat rubah menjadi K pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 itulah. Nah, dari sini sudah kembali ke awal, berarti sudah terbukti itulah. Jadi terbukti nilai dari PK ditambah 1 nilainya itu adalah sama dengan K ditambah 1 pangkat 2. Nah, karena nilai A dan B sudah terbukti atau syaratnya itu sudah terpenuhi itulah, berarti nilai jadi N anggota bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N pangkat 2. Nah, sudah itulah. Nah, mudah-mudahan Duan Pian dapat memahami apa yang Bapak jelaskan itulah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan masih kurang paham bisa nanti tanyakan ke Bapak. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.